Halo teman-teman, selamat datang, selamat berjumpa kembali ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ada kipas angin, ini mereknya Kenny ya. Nah, jadi kipas angin ini kendalanya dia berputar, tapi putarannya tidak kenceng ya, sehingga tidak mengeluarkan angin ya. Jadi bisa dibilang kalau putarannya lambat ya, atau putarannya lemah. Oke, akan segera kita cek ya, kita tes terlebih dahulu ya. Kita tes teman-teman. Ini sambil stop kontaknya, steker kita colokkan ya. Teman-teman, untuk kipas ini, untuk speednya nggak ada angkanya ya, cuma seperti ini teman-teman. Nah, nggak ada angkanya 1, 2, 3 untuk speednya. Jadi ya kita tebak-tebak saja, kita tarik coba. Nah, ini speed 1 ini menyala ya, dia berputar teman-teman, lambat, nggak mengeluarkan angin ya. Ini speed 1 teman-teman, kita tambahkan lagi. Nah, ini speed 2 teman-teman. Penambahan putarannya juga enggak terlalu kelihatan ya, masih tetap tidak mengeluarkan angin ya. Wah, cuma sedikit anginnya. Coba kita tambahkan untuk speed ketiga ya, paling mentok. Bertambah sedikit ya untuk putarannya ya, cuma tetap saja enggak mengeluarkan angin. Anginnya cuma kecil ya. Dekat saja anginnya enggak terasa ya, cuma sedikit ada, apalagi jika ditaruh di dinding ya. Oke teman-teman, untuk kipas seperti ini akan kita perbaiki ya. Jadi jika memang putarannya kita matikan, nah jika memang kita nyalakan dia mau berputar tanpa dengan bantuan putaran tangan ya, berarti untuk spoolnya, untuk dinamonya ini masih normal. Jadi kabel spoolnya masih normal ya, jadi nggak ada yang putus atau gosong ya. Nanti akan kita buka di bagian belakang. Oke, kita matikan dulu ya, kita cabut. Nah, oke, langsung kita eksekusi ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka untuk bagian jaring-jaring ini. Kita buka jaring-jaringnya. Kita buka juga untuk baling-balingnya ya. Oke, kita buka baling-balingnya. Nah, setelah terbuka seperti ini, ada yang kita cek terlebih dahulu ya. Kita pastikan untuk as ini teman-teman, as ini oblak atau tidak ya, goyang atau tidak, antara as dengan bosing ya. Kita pegang seperti ini, kita goyang-goyangkan ke atas, ke bawah, ke samping, putaran enteng ya, yang jelas putaran enteng ya. Nah, putaran enteng kita goyangkan ke atas, ke samping, ini masih aman teman. Jadi untuk as dan bosingnya masih aman teman, tidak oblak ya, karena putaran lambat bisa dipengaruhi juga dengan bosing yang sudah oblak atau as yang sudah kemakan ya. Jadi antara as dengan bosing dia ada selah, ini masih aman, berarti untuk as, bosing dan spool aman. Selanjutnya akan kita buka lagi teman-teman. Kita menuju langkah berikutnya, mencolok ya. Nah, seperti ini akan kita buka di bagian sini, pelindung atau helmnya ya. Helmnya ini ada, ini di sini ada kenokannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan kita buka teman. Kita bisa menggunakan taspen ya, atau obeng kecil, obeng min kecil. Kita bisa pencet gini, kita keluarkan,
dan kita pencet menggunakan ibu jari ya, sambil kita tarik. Nah, kita tahan. Nah, begitu selanjutnya untuk semua kenopnya ini atau kancingnya. Nah, terlepas ini, sudah terlepas, bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada satu alat yang harus kita cek, teman-teman. Ini namanya kapasitor. Nah, jadi kapasitor seperti apa? Nah, ini yang disebut kapasitor yang di sini, teman-teman. Warnanya hitam kotak atau kadang abu-abu ya. Nah, tapi kebanyakan warnanya hitam. Ini jika kita perhatikan untuk kapasitornya sudah seperti agak meleleh ya, agak meleleh kena panas. Ini menandakan bahwa kapasitornya sudah rusak, teman-teman. Kita lepaskan dulu bautnya. Kita bisa lepaskan kabel kapasitornya, teman-teman. Nah, ini akan kita cek untuk kapasitornya. Ini akan saya cek menggunakan alat ya, pengukur mikrofarad ya. Ini kita arahkan ke 200 UF ya. Terlihat ya. Ini akan coba kita ukur menggunakan alat ukur. Berapa yang didapatkan? 0,7, teman-teman. Sekarang kita lihat untuk speknya. Nah, speknya di sini adalah 1,5 ya. 1,5 mikrofarad. 1,5. Tapi setelah kita ukur 0,7. Nah, berarti kapasitor ini sudah rusak ya. Sudah mendekati mati. Nah, oke, teman-teman, untuk pengukuran kapasitor, jika teman-teman tidak mempunyai alat seperti ini teman-teman bisa menggunakan yang umum seperti ini ya. Nah, tapi ini kita tidak bisa memastikan untuk nilainya ya, hanya kita sekedar mengira-ngira ya. Coba kita tes. Ini bisa kita colokkan, kedua kabel ini kita colokkan ke dalam stop kontak sampai bunyi kretek-kretek ya. Nah, bunyi kretek-kretek. Tenang aja, teman-teman, ini aman ya. Aman selagi kabelnya tidak tersentuh oleh tangan. Sampai bunyi kretek-kreteknya. Oke, jangan kita sentuh pakai tangan ya kabelnya, karena ini menyimpan setrum. Nah, setelah ini kita adu, teman-teman. Nah, tidak menyimpan setrum, berarti memang sudah rusak. Jadi kalau kapasitor ini masih bagus, dia akan menyimpan setrum dan kita adu, dia akan berbunyi cetas gitu ya. Nanti akan saya cari untuk kapasitor yang bagus dan kita buktikan juga ya. Kecil banget, kecil, teman. Oke, kapasitor ini sudah jelek. Nah, setelah kita adu, ya nggak apa-apa kita pegang karena setrumnya sudah habis. Karena akan saya carikan kapasitornya. Ini 1,5 ya, 1,5 aslinya. Bentar, 1,2. Ini saya nggak ada 1,5, teman-teman, adanya 1,8 ya. Nah, jadi nggak apa-apa jika kita
lebihkan untuk beberapa mikro ya. Misalkan tadinya 1,5 kita kasih 1,8 atau maksimal kita kasih 2, itu masih aman ya, tapi jangan lebih dari 2 teman-teman ya. Tapi ini 1,8, ini masih aman, sangat-sangat aman. Oke, kita tes dulu menggunakan multitester. Kita arahkan ke UF ya. Oke, setelah kita ukur nilainya 1,7 ya. 1,7 berarti masih normal lah ya. Nah, sekarang akan saya tes uji coba menggunakan stop kontak teman. Kita colokkan. Colok. Sampai bunyi tok-tok ya. Tuh, sampai keluar bunga api teman. Cerotok. Oke. Nah, setelah ini kita aduk. Jangan kita sentuh pakai tangan ya. Kita aduk. Nah, ada apinya ya. Ini menandakan bahwa kapasitor masih bagus, masih menyimpan betul. Nah, masih bagus. Setelah kita aduk seperti ini, berarti setrumnya sudah habis ya, aman untuk kita pegang. Oke, selanjutnya akan kita sambungkan teman-teman. Jangan lupa kita isolasi ya. Wah, isolasinya udah mau habis teman-teman. Nggak apa-apa lah, masih cukup ya. Kita bautkan kembali ya kapasitornya. Nah, ini kapasitor yang telah kita ganti ya, menggunakan 1,8 yang tertulis di kapasitornya, tapi setelah kita cek 1,7 ya. Entah itu yang salah alat ukurnya atau gimana ya, tapi seperti itu yang kita ukur tadi. Akan kita pasangkan kembali untuk jaring-jaring sebelah depan ya. Kita melakukan pengetesan terlebih dahulu. Ini belum saya bersihkan ya, nanti akan saya bersihkan. Kita akan mengetes terlebih dahulu, nanti akan saya bongkar lagi, saya bersihkan, saya cuci ya. Kita tes dulu untuk putarannya, apakah sudah normal, sudah mengeluarkan angin yang kencang ya, atau belum. Setelah kita ganti dengan kapasitor yang baru ya. Nah, sebenarnya bukan baru ya, tapi masih normal untuk nilainya ya. Karena kapasitor ini kapasitor cabutan teman, cabutan dari dinamo kipas angin yang kebakar ya. Selanjutnya untuk pengancingnya ya, buat pengancing baling-balingnya. Nah, seperti ini saja. Kita tes ya, kita pegang, kita colokkan ya, colok, kita nyalakan speed 1. Ini speed 1 teman, speed 1 udah sekencang ini teman, speed 1 udah seseger ini teman, apalagi di musim kemarau seperti ini ya. Nah, rata-rata banyak orang yang servis kipas angin karena kipas anginnya banyak yang mati karena
waktu menghidupkannya over ya, mungkin bisa seharian tidak dimatikan sehingga dia terlalu panas dan mati ya. Oke, speed 2 tambah kencang, speed 3, aduh bikin masuk angin teman-teman, speed 3 bikin masuk angin. Kita matikan. Oke, jadi seperti itu ya, cukup mudah teman-teman untuk memperbaiki kipas angin yang putaran lemah, putaran loyo ya. Yang pertama kita cek untuk asnya ya, jangan sampai oblak ya, tadi sudah kita cek aman. Terus kita ganti dengan kapasitor yang nilainya masih bagus, dan alhasil putarannya normal kembali ya. Oke teman, terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan video ini ya, silahkan jika video ini bermanfaat, silahkan monggo untuk memencet tombol like-nya, juga subscribe-nya. Dan jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan juga ya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru ya dari channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.